Apa sih yang kalian pelajari soal keuangan pribadi pas sekolah, Pak? Kredit, investasi, pengelolaan uang, atau kalian cuma ngambil mata kuliah wajib aja yang penting lulus? Hehe. Nah, ada nih satu fakta menarik yang pengen gua kasih tahu ke kalian tentang dunia pendidikan dan perkuliahan. Mendikbudristek kita, Pak Nadiem Makarim, ngungkapin bahwa 80% mahasiswa di Indonesia itu bekerja di bidang yang gak sesuai sama jurusan kuliahnya. Artinya, mayoritas mata kuliah yang kita pelajari gak bakal berguna banget di kehidupan sehari-hari. Dan gue sendiri juga merasakan hal yang sama, jujur aja. Setelah 18 tahun lebih lulus dari kuliah dan nyemplung ke dunia kerja profesional serta investasi, gue sadar kalau sebenarnya ada beberapa ilmu penting yang terlewat dan gak diajarin ke kita. Kita juga pasti pernah dengar satu hal ini dari semua orang termasuk orang tua kita yang bilang bahwa kita harus sekolah yang tinggi, terus dapat kerja dengan gaji gede, dan hidup kita akan damai sejahtera selamanya. Padahal realitanya gak sesimpel itu, Pak. Buat sukses di dunia ini, sebenarnya kalian perlu tahu soal uang lebih banyak dari yang pernah diajarin di sekolah. Nah, kunci dari semua cerita sukses yang pernah kalian lihat sebenarnya ada di personal finance atau keuangan pribadi. Menurut gua, ada 7 pelajaran penting yang penting banget buat kalian pahami. Tapi sayangnya nggak diajarin di sekolah. Jadi yuk, duduk manis dulu, siapin pulpen dan kertas, dan nikmati videonya sampai habis. Yang ketujuh, nabung. Masih inget nggak, Pak? Dulu pernah diajarin buat nabung minimal 10% dari gaji. Tapi sejujurnya, Pak, 10% dari gaji itu nggak cukup buat tabungan pensiun. Kecuali kalau penghasilannya puluhan juta per bulan. Nah, kebanyakan dari kita kan punya gaji UMR nih. Dan sebenarnya alokasi tabungan yang layak buat mayoritas orang itu minimal 20%. Tapi bukan berarti nabung 10% itu nggak ada gunanya, karena itu bisa jadi titik awal buat memperkuat tabungan kalian. Nah, buat bisa nabung lebih banyak, berarti kita harus ngurangin pengeluaran lebih banyak lagi. Misalnya, bisa mulai dengan ngurangin pengeluaran buat beli kopi, dan duitnya disimpan di investasi yang bisa bertumbuh. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang gimana cara ngatur tabungan yang benar, bisa tonton video gue yang ini. Yang keenam, dana darurat. Jujur aja, Pak, seingat gue, guru dan dosen-dosen gue nggak pernah ngajarin tentang dana darurat pas di sekolah. Tapi untungnya, kalian punya gue yang bakal jelasin tentang ini. Di video-video gue sebelumnya, udah sering banget gue bahas soal dana darurat ini, karena emang penting banget. Dana darurat itu penting buat ngecover hal-hal yang gak terduga. Misalnya, tiba-tiba aja kalian kena PHK massal. Kalau gak punya dana darurat, pasti langsung pusing, Pak. Bener kan? Nah, untuk dana darurat, minimalnya kalian harus nyiapin 3 kali pengeluaran bulanan. Tapi ini juga tergantung dari banyaknya tanggungan kalian. Gue udah pernah bahas cara ngitungnya di video gue yang ini. 5. Dasar anggaran keuangan. Dalam hidup, mengatur keuangan itu udah harga mati. Tapi anehnya, hanya sedikit yang diajarin di sekolah. Padahal, kalau nggak ngerti dasar mengatur keuangan, kita bakal kerepotan nantinya. Apalagi kalau udah hidup sendiri dan terpisah dari orang tua. Kalau kita nggak ngerti cara ngatur uang dan bedain keinginan sama kebutuhan, bisa jadi hidup kita akan makin susah. Semua orang memang perlu tahu gimana caranya buat ngatur dan ngitung pengeluaran bulanan, biar penghasilan kita bisa cukup buat nabung, makan, dan muasin gaya hidup. Tapi ya memang, Pak, gak semua orang suka ngeribetin diri buat ngitungin setiap rupiah yang dipakai. But don't worry, gue punya solusinya. Kalian bisa bikin rencana dan anggaran dalam jangka waktu yang lebih panjang. Contohnya, kalian bisa tentuin berapa banyak uang yang akan kalian keluarkan setiap bulannya dan berapa banyak uang yang akan kalian tabung. Setelah itu, buat anggaran dengan daftar kebutuhan, keinginan, dan biaya-biaya selama 6 bulan ke depan.
Dari rencana itu, kalian bisa pisahin uangnya ke dalam pos-pos anggaran buat mastiin pengeluaran kalian gak melebihi dari anggaran yang udah ditentuin tadi. Sesekali kalian boleh kok buat lihat daftar anggaran tadi, biar pengeluaran kalian tetap teratur. Gue juga udah pernah ngulik tentang gimana cara budgeting yang benar dari bukunya Elizabeth Warren di video yang ini. 4. Keajaiban bunga berbunga. Ada satu yang masih jadi rahasia terbaik versi gue, yaitu keajaiban dari yang namanya compounding interest atau bunga berbunga. Dan ada satu hal penting yang sangat mempengaruhi mujarabnya keajaiban ini, yaitu waktu. Kok waktu sih, Kak? Nah, keajaiban bunga berbunga ini erat banget hubungannya dengan investasi. Meskipun generasi muda yang mengamalkan rahasia ini nggak akan langsung jadi kaya mendadak, tapi dengan nabung secara disiplin dalam jangka waktu panjang di instrumen investasi, maka kekayaan kalian akan terus berlipat ganda selama bertahun-tahun. The real ngegandain uang tuh yang ini nih, Pak. Nah, biar kalian lebih paham lagi soal compounding interest ini, bisa simak hitung-hitungan yang udah pernah gue bikin di video yang ini. 3. Resiko bunga pinjaman. Zaman sekarang kan ramai banget nih pinjol dan kartu kredit, sampai-sampai ada yang kebanjiran utang dan hidupnya jadi penuh cicilan. Gak kebayang kepalanya bakal semumet apa ya kan? Tapi ada satu hal yang gak diajarin di sekolah nih. Resiko bunga utang pinjol dan kartu kredit tadi. Zaman gue sekolah memang belum rame yang beginian sih. Tapi satu hal yang gue tekankan di sini adalah soal bunga pinjamannya. Kebanyakan orang tanpa pikir panjang mengambil utang pinjol dan gesek kartu kredit terus dipakai belanja tanpa menghitung anggaran. Pokoknya, kalau uang gaji dirasa belum habis, ya hajar aja. Padahal ruginya ke kita saat menggunakan kedua hal ini adalah kempesnya dompet karena uang kita dikuras sedikit demi sedikit karena bunga. Padahal nilai yang kita belanjakan gak seberapa. Belum lagi kalau telat bayar. Makin-makin aja tuh bunga nambah banyak. Gua juga pernah bahas soal riset dari MIT tentang gimana bahayanya kartu kredit di video yang ini. Makanya dari itu, kalau sekolah serius ngajarin ini, bisa jadi hidup kita makin enak dan bisa menghindari terlilit utang berbunga apapun bentuknya. Oh iya, gue saranin kalian buat tonton video gue yang ini juga, biar duit kalian itu nggak habis sia-sia. 2. Aturan asuransi. Gini Pak, kalau ada orang yang bergantung finansial sama kalian, orang tua, istri, dan anak, kalian udah seharusnya punya asuransi jiwa. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah. Selain asuransi jiwa, penting juga buat punya asuransi lainnya kayak BPJS Kesehatan dan asuransi buat aset kalian kayak properti. Akan lebih baik sih kalau semua asuransi ini dari satu perusahaan yang memang punya kebijakan buat ngasih diskon ke nasabahnya. Tujuannya sih biar hemat aja. Tapi saran gua jangan terburu-buru juga buat pilih perusahaan asuransi. Harus dilihat dulu kredibilitasnya, tarifnya, juga fitur-fiturnya. Yang pertama, jaga kesehatan. Sebenarnya kesehatan itu investasi paling murah dan paling gede manfaatnya buat mencapai kekayaan. Tapi seringkali juga yang paling diabaikan. Coba deh pikir lagi. Kalau kalian tiba-tiba sakit dan harus dirawat selama seminggu, berapa banyak uang yang harus kalian keluarkan? Bisa-bisa uang yang selama ini kalian tabung bisa ludes buat biaya rumah sakit. Yang lebih parah, malah kalian harus minjem duit dan ngebebanin orang lain. Umet kan ya? Maka dari itu, kalau kalian belum punya asuransi kesehatan, buruan deh bikin sekarang. Selain itu, kalian harus mulai jaga kesehatan dari sekarang. Hindari begadang, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, dan atur stres dengan baik. Kalau kalian udah ngelakuin semua tips ini, jempol deh buat kalian. Nah, itu aja buat hari ini. Semoga ketujuh personal finance versi gue ini bisa makin menambah wawasan finansial kalian.
Meski tidak secara resmi diajarkan di sekolah, kalian tetap harus melek soal keuangan biar bisa bebas secara finansial. Jangan lupa buat nulis di kolom komentar. Thank you for watching. Kalian semua luar biasa and I will see you again very soon. Take care.